Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025. Saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa Allah. Mantap, semangat sekali ya. Walaupun hari sudah siang, semangat belajar kita harus sama seperti di pagi hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Dekan, bagaimana perasaannya? Bahagia. Alga, bagaimana perasaannya? Senang. Pedri? Senang ya. Rido? Senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu senang, selalu bahagia, selalu semangat untuk mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar, terlebih dahulu kalian akan berdoa pada ketua kelas Rido. Silakan untuk memimpin doa. Ya, alhamdulillah kalian sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tercatat sebagai amal ibadah. Baik anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Dekan, Peldi, Adinda, Marisa, Maura, Jessica, Rido, Pedri, Celi. Hadir semua ya hari ini? Hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita belajar terlebih dahulu, silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya ya. Tolong diikuti dengan hikmat ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali ya. Anak-anak, mengingatkan kembali ya kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan teman. Yang ketiga, belajar dengan aktif dan penuh semangat. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Dan yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Jika di antara kalian ada yang melanggar
atau tidak mematuhi kesepakatan kelas, maka ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya kemarin itu? Iya, pantun di depan kelas ya. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat materi pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, silakan Tasya. Materi tentang iman kepada hari akhir, artinya percaya dan yakin bahwa kiamat pasti akan terjadi. Ya, bagus sekali ya. Masih ingat ternyata materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya, betul. Jadi kita itu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, itu percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi ya. Materi selanjutnya yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur ya. Sifat amanah dan jujur. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian jujur dan amanah. Kemudian yang kedua, peserta didik menyebutkan dalil tentang amanah dan jujur. Yang ketiga, peserta didik mengetahui contoh amanah dan jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Breaking terlebih dahulu ya. Masih ingat dengan ice breaking yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ya, kalau tepuk 1, apa itu? Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Mari kita coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, berarti kalian sudah konsentrasi dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, silakan kalian perhatikan dan dicermati, kemudian catat poin penting apa saja yang ada di video ini ya. Yaitu segala sesuatu yang dihubungkan kepada manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir adalah amanah kepada diri sendiri. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Terakhir, tidak berlaku curang saat bermain. Cara berperilaku amanah dan juga kedua, mendapatkan banyak teman, sebab manusia tidak suka dengan kebohongan. Ketiga, mendapatkan ketentraman tubuh karena tidak menimbulkan kesalahan terhadap orang lain. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah menonton yaitu video tentang sifat amanah dan jujur. Nah, apa yang kalian pahami dari video tadi? Siapa yang ingin berpendapat? Pedri, ya Pedri. Sifat amanah adalah tanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan suatu hal yang telah dipercayakan kepada seseorang dengan sebaik-baiknya. Sifat jujur adalah perbuatan, tindakan yang benar. Ya, bagus sekali. Si aplaus ya buat Pedri ya. Nah, betul sekali. Jadi inti dari video tadi itu menjelaskan tentang sifat amanah dan jujur ya. Nah, amanah itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, amanah. Ya, amanah kepada Allah. Yang kedua, dekan. Yang kedua, amanah Terhadap diri sendiri. Iya, bagus. Ridho, yang ketiga, amanah terhadap siapa? Terhadap orang lain. Iya, jadi amanah itu terdiri dari tiga bagian ya. Yang pertama, amanah kepada Allah. Kemudian yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, amanah terhadap orang lain. Nah, Jessica, ya. Melaksanakan kewajiban ibadah. Iya, bagus sekali, betul. Jadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu contohnya diantaranya melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah. Apa itu jujur? Adinda.
berkata sesuai dengan fakta. Berkata sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada. Jadi sifat jujur ini bisa kalian terapkan kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat ya. Nah, sekarang ada dalil surah At-Taubah ayat 119. Untuk Pak ya, untuk membacakan surah ini. Ayo, silakan Alga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha wa kunu Mas Sodi. Udah baik bacaannya ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Pak akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok dan setiap kelompok akan mendiskusikan satu studi kasus ya. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di studi kasus ini ya. Pak bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, silakan. Nah, silakan kalian berdiskusi ya. Selanjutnya silakan kalian jawab pertanyaan refleksi yang ada di LKPD, kemudian kalian juga cari dalil tentang sifat amanah dan jujur. Silakan cari melalui Google atau internet ya, per kelompok. Kemudian kalian juga mencari solusi terbaik dari kasus-kasus yang ada di LKPD itu ya. Studi kasus 1, studi kasus 2, dan studi kasus 3 akan dikerjakan. Dikerjakan secara bersama-sama ya. Silakan diskusikan. Ya, ini. dalil. Nah, carikan dulu. Kita tulis di sini ya. Ya. Oke. Maura, sudah Maura. Ya, sudah dicarikan dulu. Dalilnya. Dalil bisa ayat Al-Qur'an, bisa hadis ya. Peldi, sudah, Peldi. Ada kendala? Ada kendala yang ingin ditanyakan? Ada, ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, ya. Kalau sudah, presentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadis, saya dari kelompok 1. Ini mempresentasikan studi kasus 1. Rani adalah seorang siswa kelas 8 yang dipercaya oleh guru untuk menjaga lemari penyimpanan alat tulis di kelas. Suatu hari, seorang teman Rani memintanya untuk memberikan penghapus dari lemari tanpa izin dari guru. Temannya berkata, hanya satu penghapus, guru tidak akan tahu. Pertanyaan refleksi. 1. Apa yang seharusnya Rani lakukan dalam situasi ini? Rani seharusnya menolak permintaan temannya dengan cara yang sopan. 2. Bagaimana pentingnya sikap amanah dalam menjaga tanggung jawab yang telah diberikan oleh guru. Membuktikan bahwa Rani dapat dipercaya untuk menjaga sesuatu yang telah diberikan kepadanya. 3. Apa akibat jika Rani tidak amanah? Guru mungkin tidak lagi mempercayai Rani untuk memegang tanggung jawab di masa depan. Dalil Al-Quran tentang sifat amanah. Surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hikmah dari sifat amanah yang dimiliki Rani yaitu meningkatkan kepercayaan. Amanah adalah landasan untuk membangun kepercayaan. Ketika Rani menjaga kepercayaan gurunya,
Ia menunjukkan tanggung jawab yang baik sehingga orang lain lebih percaya kepadanya. Menciptakan kehidupan yang harmonis dengan menjalankan sifat amanah. Rani dapat menjaga keharmonisan di kelas dan mencegah konflik yang bisa terjadi akibat pelanggaran kepercayaan. Solusi menyelesaikan kasus. Penolakan secara bijaksana. Rani dapat menjelaskan kepada temannya bahwa lemari tersebut adalah amanah dari guru. Ia bisa berkata, maaf, ini amanah dari guru. Kita tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin, meskipun hanya satu menghapus. Penolakan yang tegas namun sopan dapat menghindari konflik yang tetap menjaga hubungan pertemanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Ya. Nah, jadi anak-anak studi kasus 1 ini bercerita tentang sifat apa ini? Tanggung jawab. Sifat? Iya, sifat tanggung jawab atau amanah. Ya, jadi di sini menceritakan tentang sifat amanah. Jadi guru memberikan amanah kepada Rani untuk menjaga lemari penyimpanan alat tulis. Nah, di sini ada amanah yang diberikan guru kepada Rani. Apa yang seharusnya Rani lakukan dalam situasi ini? Menolak secara sopan ya. Teman sendiri mau mengambil peralatan tulis tanpa izin guru. Di satu sisi Rani menjaga kepercayaan guru, tapi di sisi lain Rani juga menjaga perasaan temannya. Maka langkah bijak yang harus Rani lakukan adalah dengan menolak secara sopan ya. Kemudian apa akibatnya jika Rani tidak amanah? Mungkin tidak akan dipercaya guru ya. Kalau seandainya Rani menuruti kemauan temannya, memberikan penghapus kepada temannya, maka Rani sudah tidak amanah. Mungkin guru tidak akan percaya lagi kepada Rani. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan studi kasus 2. Arman diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke toko membeli bahan makanan dengan uang Rp100.000. Setelah belanja, Arman mendapatkan kembalian Rp20.000. Ketika sampai di rumah, Arman berpikir untuk tidak memberikan uang kembaliannya kepada orang tuanya dan menyimpannya untuk membeli jajan. Pertanyaan referensi. 1. Apakah tindakan Arman sesuai dengan sifat jujur? Tindakan Arman yang berpikir untuk menyimpan kembalian tanpa memberitahukan kepada orang tuanya tidak sesuai dengan sifat jujur. 2. Mengapa Arman harus melaporkan kembalian uang tersebut kepada orang tuanya? Tanggung jawab moral. Uang tersebut adalah milik orang tuanya sehingga Arman wajib melaporkan kembalian tersebut sebagai penghormatan terhadap hak mereka. 3. Apa dampaknya jika Arman berlaku jujur dalam situasi ini? Dampak jika Arman tidak berlaku jujur dalam situasi ini, maka Arman tidak akan dipercaya oleh orang lain. 1. Hadis tentang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. 2. Hikmah dari sifat jujur. 1. Kejujuran membawa keberkahan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kejujuran adalah jalan menuju kebaikan yang membawa keberkahan dalam hidup. Jika Arman jujur, hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan dan diridhoi oleh Allah. 2. Membangun kepercayaan. Dengan bersikap jujur, Arman akan semakin dipercaya oleh orang tuanya. Hal ini dapat mempererat hubungan keluarga dan menunjukkan bahwa ia adalah anak yang bertanggung jawab. 3. Solusi penyelesaian kasus. 1. Memberikan uang kembalian kepada orang tua. Arman sebaiknya menyerahkan uang kembalian Rp20.000 kepada orang tuanya sambil menjelaskan jumlah uang yang ia belanjakan. Contohnya, ini kembalian dari uang belanja tadi, Bu. Sikap ini menunjukkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. 2. Menyampaikan keinginan dengan jujur. Jika Arman ingin menggunakan sebagian uang tersebut untuk jajan, ia dapat meminta izin kepada orang tuanya. Misalnya, bolehkah Bu saya menggunakan sebagian uang kembalian ini untuk membeli jajan? Dengan meminta izin, Arman tetap jujur dan menghormati hak orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita kasih hapus dulu buat kelompok 2 ya. Ya. Jadi studi kasus 2 ini Arman diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke toko membeli bahan makanan dengan uang 100.000. Setelah belanja, Arman mendapatkan kembalian 20.000. Jadi belanja Arman itu berapa, Nak? 80.000 ya. Ketika sampai di rumah, Arman berpikir untuk tidak memberikan uang kembaliannya kepada orang tuanya dan menyimpannya untuk membeli jajan. Apa tindakan Arman sesuai dengan sifat jujur? Tidak. Iya, kalau Arman mengambil sisanya itu berarti Arman tidak sesuai dengan sifat jujur. Mengapa Arman harus melaporkan kembalian uang tersebut kepada orang tuanya? Karena itu hak orang tuanya. Iya, karena itu hak orang tuanya. Dan apa dampaknya jika Arman tidak berlaku jujur dalam situasi ini? Iya, jadi anak-anak sudah mengetahui ya, kalau kita tidak jujur itu dampaknya tidak akan dipercaya ya. Nah, solusi terbaiknya adalah apa, Nak? Solusi terbaiknya tadi sudah dijelaskan bagus sekali dari kelompok 2 bahwa Arman harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya ya. Nah, anak-anak ini kasus ya. Nah, kasus ini bisa saja terjadi pada kalian. Nah, kalau seandainya suatu saat nanti kalian ketemu dengan kondisi yang seperti Arman ini, bisa kalian tekan ya, bahwa kalau kita ingin mengambil kembalian itu harus izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Nah, bagus sekali ya untuk kelompok 2 setelah memahami kasus ini. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meldi. Sini saya akan menjelaskan studi kasus 3. Studi siswa kelas 8 menemukan sebuah dompet di halaman sekolah saat istirahat. Dalam dompet tersebut terdapat sejumlah uang dan kartu pelajar atas nama salah satu temannya. Budi merasa tergoda untuk mengambil uang tersebut karena teman-temannya tidak ada yang melihat. Namun ia juga tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah perbuatan yang tidak benar. Pertanyaan refleksi. 1. Apa yang seharusnya Budi lakukan dengan dompet tersebut? Mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Mengapa penting bagi Budi untuk bersikap jujur dalam situasi ini? Karena Budi tahu jika mengambil hak orang lain tidak baik. 3. Bagaimana sifat amanah dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah ini? Karena masalahnya akan cepat selesai jika dompetnya dikembalikan pada pemiliknya. 1. Dalil Al-Quran tentang amanah. Surat Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipunya dan janjinya. 2. Hikmat dari sifat amanah.
1. Menjaga amanah mendapat ridho dari Allah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, Allah memuji orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Jika budi memutuskan untuk mengembalikan dompet tersebut, dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan dicatat sebagai perbuatan baik. 2. Latih kejujuran dan integritas. Mengembalikan dompet yang ditemukan tanpa mengurangi isinya adalah bentuk tanggung jawab dan menunjukkan integritas. Perilaku ini akan membentuk Budi menjadi pribadi yang dapat dipercaya. 3. Solusi untuk menyelesaikan kasus. Mengembalikan dompet pada pemiliknya. Langkah terbaik yang dapat dilakukan Budi adalah segera mencari pemilik dompet tersebut. Karena di dalam dompet terdapat kartu pelajar. Ia bisa memastikan nama dan teman kelasnya lalu mengembalikan secara langsung. Laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Jika Budi tidak menemukan pemiliknya, ia dapat menyerahkan dompet tersebut kepada guru atau bagian atau salah sekolah, lalu menjelaskan bahwa ia menemukannya di halaman sekolah. Diri dari godaan. Budi perlu mengingatkan dirinya bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah perbuatan haram. Ia dapat memperkuat niat dengan mengingat balasan pahala dari Allah bagi orang yang menjaga amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita kasih aplaus buat kelompok 3. Ya. Nah, anak-anak, di kasus 3 ini tentang sifat apa ini? Sifat amanah. Sifat amanah, ada sifat amanah, ada sifat jujur. Termasuk sifat jujur. Nah, jadi sifat jujur. Jadi si Budi ini menemukan dompet. Nah, ada di sini sifat dompet ya. Jadi menemukan dompet, di dalam dompet tersebut terdapat sejumlah uang dan kartu pelajar ya. Budi merasa tergoda untuk mengambil uang tersebut karena teman-temannya tidak ada yang melihat. Namun ia juga tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi Budi ini tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan milik kita itu sesuatu yang perbuatan yang tidak benar. Nah, pertanyaan refleksinya, apa yang seharusnya Budi lakukan dengan dompet tersebut? Apa yang seharusnya Budi lakukan dengan dompet tersebut? Ya, mengembalikan kepada pemiliknya, pemilik dompet tersebut ya. Kemudian apa dampaknya jika Budi untuk mengambil uang tersebut? Apa? Kelompok 3? Apa dampaknya? Iya, jadi betul sekali ya. Nah, jadi ini anak-anak kasus ini dan solusi terbaiknya adalah apa? Nak, solusi yang terbaik dari kasus ini ada mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Nah, untuk selanjutnya hari ini kesimpulan kegiatan belajar kita pada hari ini, apa yang kalian pahami tentang amanah? Kelompok 1. Amanah adalah tanggung jawab. Ya, amanah adalah tanggung jawab. Kelompok 2. Kelompok 2, amanah adalah menjaga tanggung jawab. Nah, kalau kelompok 3 bagaimana? Apa yang kalian pahami tentang amanah? Menjaga tanggung jawab agar dapat dipercaya. Iya, jadi pada intinya adalah amanah itu adalah tanggung jawab yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, itu terdiri dari 3 macam. Apa saja itu? Amanah kepada Allah. Ya. Amanah kepada diri. Amanah kepada sesama manusia. Ya, jadi amanah itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah diri sendiri. Yang ketiga, amanah ya kepada sesama manusia. Apa yang kalian pahami tentang sifat jujur? Maura. Jujur adalah sikap dan perilaku seorang yang mencerminkan kebenaran. Nah, ya, jadi perilaku atau sifat yang sesuai dengan kebenaran, baik perkataan maupun perbuatan, ya.
Kemudian jujur, sifat jujur itu bisa kita aplikasikan di tiga tempat ya. Yang pertama, kelompok 3 di lingkungan. Ya, yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga lingkungan keluarga. Ya, jadi anak-anak sifat jujur itu bisa diaplikasikan atau diterapkan ketiga tempat tersebut ya. Bapak akan mengevaluasi kalian quizzes ya, melalui quizzes ya. Silakan kalian. Ya, Dian. Salah berapa, Dian? Salah berapa? Salah satu soal. Nah. Jadi ini anak-anak, semakin yang kalian jawab itu benar, maka posisi kalian akan berada di atas ya. Semakin banyak jawaban yang kalian benar, maka posisi kalian itu akan berada level yang di atas ya. Sudah berapa orang yang sudah selesai? Dian ya, Dian, kemudian Marisa. Sudah belum Marisa? Belum ya. Nah, Marisa. Nah, di Marisa yang di atas ya, kemudian Maura ya. Sudah? Maura sudah, Maura. Jessica sudah? Marisa? Sudah ya. Ya, Marisa sudah. Peldi sudah ya. Alga sudah. Kemudian Dian sudah, Dian. Sudah. Kaisa sudah. Sudah ya. Pedri sudah, Pedri. Tasya sudah, Wis ya. Sudah. Dekan. Sudah, Dekan. Nah, jadi sudah selesai semua ya. Kalau sudah selesai semua, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada skornya ya. Siswa yang berada pada posisi 1, Marisa, skornya 14.970 ya. Jessica, nah sudah. Jadi peringkat 1-nya Marisa ya. Kemudian 2 Dian, ketiga Jessica ya. Review soal tadi ya. Review soal tadi. Apa yang dimaksud dengan etika dalam kehidupan sehari-hari? Jadi siswa yang menjawab benar itu ada 11 orang ya. Siswa yang menjawab salah ada 3 orang ya. 3 orang ya. Kemudian sebutkan contoh perilaku jujur yang diterapkan di sekolah. Nah, ini semua siswa menjawab benar ya. Semua siswa menjawab benar. Ya, tidak ada yang jawab salah ya. Kemudian mengapa amanah penting dalam interaksi sosial? 11 siswa menjawab benar dan 1 siswa menjawab, 3 siswa menjawab salah ya. Nah, jadi itulah anak-anak reviewnya. Dan di sini ada keterangan ya. Nah, di sini ada keterangan. Marisa, benar semua ya Marisa? Ya. Kak Dian, salah soal nomor 1 ya. Jessica, benar semua Jessica ya. Kemudian Maura salah 1 ya. PLD salah 1. Celi Amanda benar semua ya. Celi Amanda semua ya. Alga salah 1 ya. Rido salah 1. Pedri salah 1. Kaisa benar semua ya. Benar semua di sini.
Boleh. Ini Tasya salah satu, Alga menjawab 3 soal. Ya. Nah, jadi ini hasil dari kerja kalian tadi ya. Baiklah anak-anak, demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.